Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dira Nurastiari dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 2020 CP. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan salah satu contoh soal kalkulus. Bagaimana cara pengerjaannya? Yuk kita simak video yang satu ini. Baik teman-teman, di sini saya sudah mempunyai contoh soal di mana tentukan turunan kedua dari fungsi berikut, yaitu f(x) sama dengan 4x pangkat 5 ditambah cos x. Nah, di sini cara pengerjaannya yaitu kita harus menentukan turunan kedua. Namun sebelum kita menentukan turunan kedua, kita juga harus mencari dulu turunan yang pertama, yaitu f aksen X. Nah, untuk mencari turunan yang pertama atau f aksen X ini, kita menggunakan aturan-aturan pada umumnya, di mana kita turunkan setiap sukunya. Di sini 4x pangkat 5 kita turunkan menjadi 4 dikali 5x pangkat 5 kurangi 1. Ditambah cos x di sini ketika diturunkan akan menjadi negatif sin x. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. F aksen x sama dengan 4 dikali 5 20x 5 kurangi 1 4. Jadi 20x pangkat 4 ditambah negatif sin x. Nah teman-teman, jadi ini merupakan hasil dari f aksen x atau turunan yang pertama. Langkah selanjutnya, karena dalam soalnya tentukan turunan yang kedua, kita harus menurunkan lagi atau kita harus mencari f double aksen x. Nah, kita cari f double aksen x. F double aksen x ini kita turunkan dari turunan pertama, yaitu dari f aksen x. Maka 20x pangkat 4 diturunkan menjadi 20 dikali 4x pangkat 4 kurangi 1 ditambah negatif sin x diturunkan akan menjadi cos x. Dan bisa kita sederhanakan, turunan kedua atau f double aksen x ini menjadi 20 dikali 4 80x 4 kurangi 1 menjadi 3 ditambah cos x. Nah, jadi hasil dari turunan kedua dari fx 4x pangkat 5 ditambah cos x, turunan keduanya atau f double aksen x-nya yaitu 80x pangkat 3 ditambah cos x. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya di sini saya mempunyai contoh soal. Tentukan turunan ketiga dari fungsi fx sama dengan akar 2x. Nah, teman-teman, jadi untuk menentukan turunan ketiga, di sini kita harus mencari dulu turunan yang pertama dan turunan yang keduanya. Fx sama dengan akar 2x. Untuk memudahkan kita mencari turunan pertama, maka akar ini kita akan ubah dulu ke dalam bentuk pangkat, di mana akar pangkat 2 apabila kita ubah akan menjadi 2x pangkat 1/2. Nah, setelah kita ubah ke dalam bentuk pangkat, di sini kita akan lebih mudah lagi untuk menentukan turunan yang pertama. Kita langsung aja menjadi f aksen x sama dengan, kita turunkan di sini 2 dikali 1/2
X pangkat 1/2 dikurangi 1. Langsung saja kita sederhanakan atau kita jumlah. 2 dikali setengah menjadi 1X pangkat 1/2 dikurangi 1 menjadi negatif 1/2. Nah, ini adalah hasil dari turunan pertama. Nah, selanjutnya setelah kita menemui turunan pertama, maka kita akan menentukan turunan kedua. Yang mana turunan kedua atau F double aksen X ini kita turunkan dari turunan yang pertama, dari 1X pangkat negatif 1/2. Maka 1X pangkat negatif 1/2 kita turunkan menjadi 1 dikali negatif 1/2 X pangkat negatif 1/2 dikurangi 1. Nah, setelah itu kita bisa langsung tinggal jumlahkan saja. Bahwasanya F double aksen X sama dengan 1 dikali negatif 1/2 menjadi negatif 1/2 X. Di sini negatif 1/2 dikurangi 1. Nah, kita jumlahkan dulu. Untuk pangkatnya kita jumlahkan dulu bahwasanya negatif 1/2 dikurangi 1. Agar kita lebih mudah, di sini 1 di sini kita akan ubah dulu ke dalam bentuk pecahan menjadi negatif 1/2 dikurangi 2/2. Nah, mengapa di sini kita membuat menjadi 2/2? Sebab di sini bentuk pecahan yang lainnya juga penyebutnya adalah 2. Maka di sini kita akan buat 2/2. Nah, kita bisa langsung jumlahkan saja bahwasanya negatif 1/2 dikurangi 2/2 hasilnya akan menjadi negatif 3/2. Kita langsung masukin ke sini, maka di sini akan tertulis negatif 1/2 pangkat negatif 3/2. Nah, ini adalah F double aksen X atau turunan kedua dari Fx akar 2x. Nah, sekarang kita lanjut mencari turunan ketiga karena dalam soalnya di sini tentukan turunan yang ketiga, maka kita akan mencari turunan ketiga atau F triple aksen X. Triple aksen X, turunan ketiga, di mana turunan ketiga ini kita turunkan dari F double aksen X atau turunan keduanya. Nah, kita langsung saja turunkan. Di sini negatif 1/2 X pangkat negatif 3/2 kita turunkan menjadi negatif 1/2 dikali negatif 3/2 X pangkat negatif 3/2 dikurangi 1. Maka kita bisa langsung jumlah saja di sini. Negatif 1/2 dikali negatif 3/2 hasilnya akan menjadi positif 3/4 X. Nah, ini pangkat di sini kita akan jumlah lagi seperti yang di turunan kedua, di mana negatif 3/2 dikurangi 1 itu bisa kita tulis dengan negatif 3/2 dikurangi 2/2. Maka di sini hasilnya akan negatif 5/2. Nah, kita tinggal tulis saja. Di sini berarti pangkat negatif 5/2. Nah, ini adalah F triple aksen X atau turunan ketiganya. Nah, teman-teman, setelah seperti ini, maka kita akan rubah bentuk ini ke dalam bentuk akar. Nah, kita bisa tulis di sini berarti 3 per, karena di sini negatif jadi menggunakan per, 4
akar. Di sini akar 2 karena di sininya 2, lalu di sini X pangkat 5. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi, di mana 3 per 4 akar. Di sini karena X pangkat 5, maka bisa kita tulis dengan X pangkat 4 dikali X pangkat 1. Mengapa di sini kita kalikan? Karena di mana-mana pangkat ketika dikalikan itu pangkatnya akan berubah menjadi tambah. Jadi X pangkat 4 dikali X pangkat 1 itu bisa menjadi X pangkat 5. Kemudian di sini kita dapat sederhanakan lagi, di mana 3 per 4 X pangkat 4 akar X pangkat 4 dikali akar X. Kemudian dapat kita sederhanakan kembali, maka akan diperoleh 3 per 4 akar kuadrat dari X pangkat 4 itu adalah X kuadrat. Dan di sini kita tinggal tulis akar X. Nah, ini adalah hasil F triple aksen X atau turunan ketiga dari Fx sama dengan akar 2X. Ini adalah hasilnya. Nah, selanjutnya di sini untuk nomor 3, di sini kita mempunyai contoh soal, tentukan turunan dari fungsi implisit berikut. 4xy pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 3y sama dengan 14. Nah, kita akan mencari fungsi turunan dari fungsi ini. Nah, teman-teman, di sini kita perhatikan 4xy pangkat 3. Di sini terdapat perkalian antara variabelnya, di mana x dikali y pangkat 3. Nah, maka dalam hal ini kita akan menggunakan aturan turunan untuk perkalian. Nah, teman-teman, kita harus ingat bahwasanya aturan turunan untuk perkalian yaitu U dikali V sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, ini kita akan gunakan untuk mencari yang satu ini. Nah, di sini kita misalkan U-nya yaitu 4x dan V yaitu Y pangkat 3. Y pangkat 3. Maka ini U dan V ini bisa kita turunkan menjadi U aksen sama dengan 4 dengan V aksen sama dengan 3Y Y aksen. Nah, setelah itu maka untuk suku yang pertama ini dapat kita tulis turunannya adalah U aksen, di mana U aksen di sini adalah 4 dikali V, V adalah Y pangkat 3, 4Y pangkat 3 ditambah U dikali V aksen. U-nya adalah 4x, U-nya adalah 4x dikali V aksen adalah 3 Y aksen. Nah, setelah itu langkah kedua, suku yang kedua ini kita turunkan menjadi ditambah 2 dikali 3, 6 X pangkat 3 kurangi 1 menjadi 2, 6x pangkat 2. Lanjut 3y kita turunkan menjadi 3y aksen.
Dan 14 di sini kita turunkan terhadap X, hasilnya akan menjadi 0. Nah, jadi kita bisa langsung sederhanakan saja bentuk ini menjadi 4Y pangkat 3 ditambah 4 kali 3 12X Y aksen ditambah 6X pangkat 2 ditambah 3Y Y aksen sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengumpulkan suku yang terdapat Y aksennya. Maka 12XY Y aksen akan tetap berada di sebelah kiri. 3Y Y aksen di sini juga akan tetap berada di sebelah kiri. Maka suku yang satu ini dan suku yang ini akan berpindah ruas ke sebelah kanan. Maka dapat kita tulis 12X Y aksen ditambah 3Y Y aksen sama dengan 4Y pangkat 3. Maaf, di sini karena pindah ruas, jadi di sini akan berbentuk negatif 4Y pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2. Setelah itu kita akan fokus ke dalam suku yang terdapat Y aksen. Nah, di sini Y aksen kita keluarkan. Y aksen dalam kurung 12XY Y aksen kita bagi dengan Y aksen akan menghasilkan 12XY ditambah 3Y Y aksen kita bagi dengan Y aksen akan menghasilkan 3Y. Lalu untuk ruas yang sebelah kanan akan tetap negatif 4Y pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2. Nah, setelah itu langkah terakhir yaitu kita akan mencari Y aksen, di mana Y aksen sama dengan ruas sebelah kanan akan dibagi dengan ruas sebelah kiri. Maka dapat kita tulis negatif 4Y pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2 dibagi 12XY ditambah 3Y. Nah, teman-teman, jadi ini adalah hasilnya. Ini adalah nilai Y aksen. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.